Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Andrian. Seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Siswa pintar semua, kali ini Pak Andrian seperti biasa berkesempatan untuk menjelaskan kembali materi tentang mengenal teks eksposisi. Jadi ini merupakan materi kelas 10 ya, siswa pintar. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Andra nanti akan coba menjelaskan tentang hakikat, kemudian ada ciri-ciri, dan juga ada jenis-jenis dari teks eksposisi ya. Nah, sebelum Pak Andrian lanjut, seperti biasa Pak Andrian mengingatkan pada siswa pintar semuanya, ayo dukung channel Pak Andrian untuk bisa berkembang ya. Channel Pak Andrian ini bisa berkembang, jadi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih inovatif lagi kepada siswa pintar semua. Amin. Baik, Pak Andrian lanjutkan. Yang pertama, kita kenali dulu hakikat teks eksposisi ya. Siswa pintar semua, jadi teks eksposisi ini merupakan sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Jadi dari katanya saja expose seperti itu ya. Expose berarti itu adalah menjelaskan, memaparkan, sehingga nanti si pembaca itu akan memahami apa yang kita jelaskan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, teks eksposisi ini adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya itu mengandung adanya informasi yang mana ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan ya. Sekali lagi menjelaskan dan memberikan pengertian tentang gaya penulisan yang singkat, padat, dan juga akurat gitu ya. Jadi ditulis dengan singkat, padat, dan akurat seperti itu. Itu merupakan pengertian dari teks eksposisi. Kita lanjutkan ya siswa pintar. Kita lihat tujuan teks eksposisi ini ya. Jadi teks eksposisi itu memiliki tujuan untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya ya. Jadi sekali lagi teks eksposisi ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada pembaca sehingga dengan membaca teks eksposisi tersebut maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah itu ya. Jadi teks eksposisi ini memberikan sebuah pemahaman baru tentang adanya ilmu baru ataupun mengenai kejadian-kejadian ya dijelaskan secara rinci di dalam teks eksposisi seperti itu. Itu merupakan tujuan dari teks eksposisi ya, Sobat Pintar. Nah, kita lanjutkan. Kita kenali ciri-ciri dari teks eksposisi. Ini ya, yang pertama, gayanya itu informatif yang mengajak seperti itu ya. Jadi penulisannya itu informatif tapi juga mengajak gitu ya. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku ya. Jadi bukan ditulis dengan bahasa yang ala kadarnya atau bahkan ditulis dengan gaya bahasa yang gaul seperti itu ya, tapi ditulis dengan bahasa yang baku dan juga informatif dan juga mengajak kepada para pembacanya. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi pengetahuan dan penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Jadi tidak hanya dijelaskan atau dipaparkan saja, tapi biasanya di dalam teks eksposisi juga disajikan adanya data-data supaya pembaca nanti itu akan merasa oh ya ternyata ini benar terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak memihak berarti tidak memaksa kemauan dari penulis ya. Jadi tidak memihak. Teks eksposisi ini bersifat objektif ataupun netral ya, jadi berimbang seperti itu. Tidak memihak kepada salah satu pihak tertentu, apa itu pemerintah ataupun masyarakat, itu tidak. Jadi tulis secara netral. Dan yang terakhir, adanya fakta yang digunakan sebagai alat konkret ya atau kontribusi sebagai bukti-bukti dari data-data yang tadi disajikan ya gitu ya. Ada data kemudian disajikan dengan juga fakta-fakta yang digunakan supaya mendukung apa yang disampaikan di dalam teks eksposisi ya. Jadi itu keempat ciri dari teks eksposisi ya. Jadi sekali lagi dengan gaya bahasa informatif, kemudian adanya data-data yang akurat, kemudian tidak memihak, objektif gitu ya. Kemudian disertai dengan adanya fakta-fakta tertentu. Nah, seperti biasa sebelum Mbak Andrea lanjut, ayo sekali lagi
Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, ataupun kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan juga ditulis komentar, sehingga nanti Pak Andrian akan langsung menanggapi dari pertanyaan ataupun pernyataan dari siswa pintar semuanya ya. Pak Andrian lanjutkan. Nah, ini yang terakhir ya, kita masuk kepada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, adanya eksposisi definisi. Jadi ini merupakan suatu paragraf eksposisi yang memaparkan tentang definisi atau topik tertentu ya. Jadi misal ada tentang BBM seperti itu. Nah, itu disampaikan secara definisi apa yang dimaksud dengan BBM seperti itu. Itu merupakan eksposisi definisi ya. Kemudian ada eksposisi proses. Nah, ini merupakan penjelasan ataupun adanya langkah-langkah atau cara untuk melakukan suatu kegiatan dari awal hingga akhir. Itu merupakan teks eksposisi. Ya, jadi kalau nanti kalian masuk ke jenjang berikutnya atau kelas 11, di sana ada materi tentang teks prosedur. Nah, itu termasuk ke dalam teks eksposisi jenisnya seperti itu, karena disampaikan dengan langkah-langkah yang jelas. Kemudian dari awal sampai akhir itu ada langkah-langkahnya yang harus diikuti. Nah, itu merupakan teks prosedur ya, ini merupakan termasuk ke dalam teks eksposisi. Kemudian yang ketiga adanya eksposisi ilustrasi. Jadi di sini adanya teks yang memaparkan informasi dengan memberikan gambaran-gambaran yang dianalogikan seperti itu ya. Itu merupakan teks eksposisi ilustrasi. Kemudian yang selanjutnya, jadi ada 6 ya siswa pintar semuanya. Kemudian yang keempat, ada eksposisi laporan. Nah, ini adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita ataupun penelitian tertentu. Jadi kalau kalian itu memberikan sebuah pemaparan tentang penelitian suatu objek, itu termasuk ke dalam eksposisi laporan ya, karena dijelaskan secara rinci kemudian dipaparkan sehingga pembacanya itu nanti akan tahu, oh ternyata hasil penelitian kalian itu seperti ini. Nah, itu termasuk ke dalam eksposisi. Kemudian ada eksposisi perbandingan. Jadi di sini ada gagasan utama disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lainnya ya. Contoh, kalau ada kalian menemukan sebuah teori baru, nah kemudian kalian bandingkan dengan teori sebelumnya, apa itu ada persamaan atau perbedaan. Nah, itu di situ ada perbandingan ya. Jadi ini merupakan teks eksposisi. Itu adalah eksposisi perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah eksposisi pertentangan. Nah, ini biasanya jarang ditemukan ya, karena eksposisi ini berisi tentang hal yang bertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Itu jarang sekali karena eksposisi seperti ini bisa menimbulkan perdebatan pada pembacanya ya. Jadi ini jarang sekali kita temukan. Ini merupakan 6 jenis eksposisi yang biasa kita temui ya. Jadi sekali lagi, tadi ada eksposisi definisi, ada eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, kemudian ada eksposisi laporan, kemudian ada eksposisi perbandingan, dan yang terakhir ada eksposisi pertentangan. Ini ya yang Pak Andrian sampaikan. Jadi nanti kalau siswa pintar itu merasa kurang jelas ataupun terlalu cepat penyampaian Pak Andrian, ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan isi video ini, silahkan nanti siswa pintar semua bisa tulis di kolom komentar mana yang kurang jelas, ataupun ada pertanyaan silahkan dituliskan pertanyaan. Demikian dari Pak Andrian ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini sampai selesai, tidak ada yang skip. Semangat belajar terus ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, ikuti protokol-protokol dari kesehatan dari pemerintah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari Pak Andrian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.